Istri kedua sang penguasa, episode 43. Al tengah fokus ke benda persegi panjang yang tak bisa dilipat jika tuannya telah selesai memakainya. Sederetan angka-angka membuat lelaki itu tak bersuara sedikit pun. Laporan keuangan yang baru saja diterima dari divisi keuangan membuatnya lupa waktu jika hari sudah beranjak siang. Ketukan di pintu membuat atensi pria itu berpindah. Setelah memberikan perintah masuk, terlihatlah sosok asistennya itu masuk disertai dengan senyum-senyum yang membuat Al mengerutkan keningnya. "Kau kemasukan jin apa, Son? Kenapa senyummu sangat tidak enak dipandang?" Tanya Al seraya bergidik ngeri, membuat senyum Jason menyurut, tergantikan dengan cibiran bibir mendengar mulut pedas atasannya itu, hingga membuat asisten itu mengumpat dalam hati. "Tidak usah mengumpatku," ujar Al tiba-tiba, dan Jason hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tebakan atasannya itu selalu saja benar. Mungkin ia bisa merangkap kerja sebagai dukun sakti. "Ada apa? Jangan bilang kau masuk ke sini hanya untuk menampilkan senyummu yang tidak jelas seperti tadi." Sarkas Al dengan mata kembali fokus ke benda lipat di depannya. "Eish, bukan seperti itu, Tuan. By the way, ada seseorang yang ingin bertemu Tuan," ucap Jason setelah berdiri tegap di depan Al seraya memegang tabnya. Al terdiam, merasa tidak punya janji dengan siapapun. "Bukankah kita tidak ada agenda untuk bertemu klien hari ini?" Al menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya seraya memainkan tangannya di meja. "Ini bukan klien, Tuan, tapi gadis cantik," ucap Jason setengah berbisik di akhir kalimatnya. Al mengerutkan keningnya. "Sepertinya aku perlu menelpon Rebecca untuk mengatakan jika ternyata suaminya ini masih genit dengan wanita lain," ujar Al seraya meraih ponselnya di meja di samping tangannya tadi. Enak saja. Siapa yang genit? Tamu Tuan kan wanita. Ya wajar kalau saya bilang cantik. Pasti nanti jika Tuan lihat, Tuan pun akan bilang dia cantik," tuduh Jason cepat. Tidak ada wanita cantik di mataku selain istriku. Tidak sepertimu, semua wanita dibilang cantik." Cibir Al menatap sinis Jason, membuat pria itu berekspresi tidak terima dengan tuduhan itu. "Lihat saja nanti. Pasti nanti Tuan bilang, kamu tambah cantik saja." Jason berucap dengan bibir dibuat selebay mungkin. "Tidak akan. Sudah cepat, mana temunya? Kalau tidak penting, aku pecat kau." Hardis Al dan hanya mendapatkan angkatan bahu dari Jason. Kemudian berjalan menuju ke pintu untuk mempersilahkan tamu mereka untuk masuk. "Tada! Hai Alvaro Ricolas," teriak seorang wanita dengan riangnya, disertai dengan senyuman khasnya di mana terlihat lesung pipi kecil di sudut bibirnya. Al terdiam mematung, menatap ke sumber suara. Al menelisik penampilan wanita itu dari atas hingga ke ujung kaki wanita itu. "Siapa dia, Son?" Belum selesai ucapan Al, tas kecil telah melayang di kepala Al membuat pria itu mengadu. Wanita itu terlihat menghampiri Al dengan perasaan sebalnya, lalu kembali memukulnya dengan tas. "Sekali lagi kau bertanya siapa aku tidak akan segan-segan memukulimu," ucap geram wanita itu. Al mengadu seraya melindungi dirinya. Aduh, baby hentikan," pekik Al. Kepala dan bahunya terasa nyeri. Tenaga wanita ini benar-benar mengerikan. Ternyata kau masih ingat juga dengan sahabatmu yang cantik jelita ini," puji wanita itu seraya mengibaskan rambutnya.
Cantik dari mana? Aku lihat kau malah tambah jelek. Ejek Al seraya melirik ke Jason. Membanggakan diri bahwa ia tidak seperti dirinya yang gampang untuk memuji wanita lain. Sedangkan pria yang sudah duduk di sofa itu hanya memutar bola matanya malas, mendengar sindiran yang dilontarkan dengan sahabat serta atasannya itu. Alvaro, sentak Feby, namun kemudian memeluk tubuh kekar itu dengan erat. Al pun membalas pelukan wanita itu seraya tersenyum. Kau akhirnya kembali juga ke Indonesia? Ujar Al meraih pelukannya. Ya, aku sudah bosan di sana dan kembali ke sini untuk mengucapkan belasungkawa kepada kalian. Feby menutup mulutnya menahan tawa. Al dan Jason saling pandang. Kenapa dengan kami? Tanya Jason setelah meletakkan tip di mana seluruh rangkaian jadwal Al dan data penting terdapat di sana. Ya, karena aku dengar yang sudah menjadi duda. Feby berucap diakhiri dengan tawa yang begitu keras. Lagi-lagi Al dan Jason saling pandang, namun saat ini diselingi dengan senyuman. Feby Febianti, seorang wanita blasteran. Rambut panjang, hidung mancung ala Arab, membuat wanita itu merupakan salah satu tipe wanita yang menjadi incaran kaum Adam. Namun postur tubuhnya sedikit lebih pendek dari Aurora dan Rebecca. Selama ini Feby memang sering menghubungi seseorang untuk mencari tahu tentang Al dan Jason. Ia sempat marah dan kecewa saat kedua sahabatnya itu menikah tanpa mengatakan apapun padanya. Tapi setelah mendapatkan berita perceraian keduanya, Feby tidak pernah lagi mencari tahu. Namun ia berusaha untuk mengambil alasan agar mamanya memperbolehkannya untuk pindah ke Indonesia bersama kakek dan neneknya. Alasan utama kepindahan Feby tak lain adalah Al. Sahabatnya yang sejak dulu yang selalu mencurahkan perhatian lebih pada dirinya, hingga Feby merasakan jantungnya berdebar setiap kali berdekatan dengan Al. Dan itu semua ia rasakan sejak kuliah mereka hampir selesai. Namun waktu itu, Feby lebih memilih memendam perasaannya, karena ia tidak ingin membuat persahabatan mereka hancur jika ia mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Hingga waktu itu, kabar pernikahan Al membuat ia begitu sedih, hingga menangis sehari semalam. Dan begitu mendapatkan kabar perceraian Al, Feby kembali bersemangat dan bertekad akan pulang ke Indonesia agar bisa dekat dengan pria itu. Dan jika memang memungkinkan, ia akan mencoba merebut hati sahabatnya itu. Bukankah cinta itu bisa tumbuh seiring dengan kedekatan mereka? Sahabat jadi cinta. Bukankah itu sudah biasa? Dan itu banyak terjadi, membuat wanita itu semakin bersemangat. Jadi nggak nih perawatannya, Cak? Tanya Aurora. Kedua wanita itu telah berada di parkiran kampus. Setelah menyelesaikan revisi skripsinya, kedua wanita itu memang telah sepakat untuk bertemu di kampus dan melakukan perawatan bersama. Jadi dong, biar kita selalu wangi dan pastinya suami kita bisa tambah nempel seperti perangko. Jawab antusias Rebecca. Wanita itu masih mengendarai mobil sendiri, karena merasa tidak terbiasa memakai jasa supir. Kamu sama saja seperti ibu mertuaku. Aurora menggelengkan kepalanya saat pintu mobil itu telah tertutup rapat dan tak lupa ia memasang bel pengamannya. Iya dong, memang benar apa kata mertua kamu. Pelakor sekarang itu buka cabang di mana-mana. Jadi kita sebagai istri harus waspada. Tambah lagi Rebecca dengan semangat 45 sebelum akhirnya melajukan mobilnya menuju ke salah satu salon langganan mereka. Sedangkan Al, Jason, dan Feby kini sedang berada di salah satu pusat perbelanjaan. Wanita itu tidak membiarkan sahabatnya bekerja dan harus menemaninya berkeliling hari ini. Wanita itu tidak menerima penolakan. Pada akhirnya, para lelaki itu pun hanya bisa pasrah. Karena memang sedari dulu wanita itu jika menginginkan sesuatu akan merengek seperti anak kecil.
pure. What? Kalian sudah menikah lagi? Pekik Pebi menyemburkan air dinginnya hingga mengundang perhatian para pengunjung mal lainnya. Ketiga orang itu kini sedang istirahat saat Pebi sudah lelah menghabiskan uang Al dan Jason. Sungguh sahabat yang pemaksa. Suara kamu bisa dikecilin gak sih? Pekik tertahan Jason, sedangkan Al memasang kembali maskernya agar tidak banyak orang yang melihatnya. Enggak. Pebi berucap ketus seraya meminum kembali lava green tea pesanannya, sebelum kemudian mencerca sahabatnya dengan ungkapan dan membuatnya terkejut dengan setengah mati. Cepat jelaskan, kalian bohong kan kalau kalian sudah nikah lagi? Tanya Feby kembali. Al, Jason, ucap Feby karena kedua orang itu hanya diam dan tersenyum. Sedangkan Feby sudah merasa hatinya panas, bahkan sangat panas. Ucapan Al dan Jason seakan mengohok hatinya. Padahal ia sangat berharap jika lebih dekat sekarang dengan Al. Tapi sekarang harapannya sepertinya sedang sirna. Iya, Feby cerewet. Kami sudah menikah yang kedua kalinya, dan kami pun sudah punya jagoan. Jawab Jason tanpa dosa. Pria itu justru tersenyum mengingat istri dan anak mereka. Bahas itu aku jadi kangen dengan istriku. Ucap Al tersenyum manis di balik masker hitamnya. Lebay. Feby melemparkan permen yang sedari tadi ia pegang seraya tersenyum, meski hatinya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ish, kamu tidak tahu saja, aku memang sudah bucin dengan istriku. Ketiga orang itu pun tertawa bersama seraya bercengkerama dan saling bertukar cerita. Kedekatan mereka bertiga ternyata disaksikan langsung oleh kedua wanita yang saat ini tengah berdiri tak jauh dari mereka. Aurora yang pertama melihat itu hingga gerakan kakinya terhenti diikuti oleh Rebecca. Kenapa kamu berhenti? Ujar Rebecca dan Aurora hanya memberikan jawaban lewat isyarat matanya, membuat Rebecca mengikuti arah mata Aurora. Mulut wanita itu terbuka lebar. Dari kejauhan, ia dapat melihat suaminya dan juga suami sahabatnya itu tengah tertawa bersama tanpa beban. Bahkan wanita itu terlihat tak segan merangkul kedua lelaki itu sebelum membidik kamera ponselnya. Rebecca mengepalkan tangannya, memasang mode garangnya seakan bara api telah mengepul di atas kepalanya. Apa yang dilakukan para pria itu? Geram Rebecca. Sedangkan Aurora hanya mengangkat kedua bahunya dan hanya diam saja tanpa berkomentar apapun. Ayo kita samperin. Ucapnya marah namun pergerakannya ditahan oleh Aurora. Kenapa? Mereka keterlaluan loh. Mungkin saja wanita itu adalah bibit pelakor yang perlu dihempaskan. Kalau perlu kita kirim ke Mars sekalian. Kenapa kita tidak membiarkannya saja? Seolah kita tidak tahu. Kita lihat apakah para suami itu akan bercerita atau justru menyembunyikannya. Ujar Aurora memberikan saran. Meski sebenarnya ia takut, namun disinilah ia bisa melihat kejujuran suaminya. Rebecca sejenak berpikir kemudian mengangguk. Hingga akhirnya kedua wanita itu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut dengan rasa penasarannya. Apa Nyonya akan salah paham ya? Tebak Wawan yang duduk tak jauh dari ketiga orang itu dan sadar dengan kehadiran Nyonya mudanya dan istri asisten tuannya.